Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Atetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Atetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Atetek ya. Di sini channel belajar bareng, ya kita belajar bareng tentang saham. Oke. Hari ini saya akan coba bedah dasar sebenarnya. Jadi saya akan mencoba untuk membedah dasar pola pikir tentang pasar, karena kita di saham, jadi ya pasar saham ya, akan kita coba bedah dasarnya. Apa itu pasar saham dan segala macamnya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman lah ya. Oke, kita langsung ke file yang sudah saya bikin. Jadi ide itu namanya pasar saham. Namanya pasar itu tempat perdagangan terjadi, itu namanya pasar. Karena pasar saham jadi tempat perdagangan saham terjadi, namanya pasar saham. Di Indonesia namanya pasar saham IDX, IDX Stock Exchange. Nah, karena namanya pasar saham, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi barangnya namanya saham. Di IDX itu ada 700 lebih saham, jadi ada 700 lebih barang yang diperjualbelikan di pasar saham IDX. 700 lebih saham ya. Nah, dalam transaksi saham itu cuma ada dua transaksi yang terjadi di sana, yaitu transaksi jual dan transaksi beli. Jadi cuma ada dua transaksi dalam pasar saham IDX, transaksi jual dan transaksi beli. Nah, wadah transaksi jual dan transaksi belinya itu sebenarnya ada di pasar reguler, itu yang biasa kita mainkan di Android secara online, itu namanya pasar saham reguler. Ada pasar saham nego dan ada pasar saham tunai. Karena kita nggak menyentuh pasar saham tunai, ya sudah, tunai sama nego kita abaikan. Jadi kita menyentuhnya pasar saham reguler. Dari transaksi jual dan beli yang terjadi, lalu muncullah namanya volume transaksi. Jadi jumlah barang yang diperjualbelikan, suatu barang yang diperjualbelikan itu namanya volume transaksi. Itu nanti perdagangan jual beli suatu saham itu akan membentuk sebuah volume transaksi, jumlah transaksinya seberapa besar. Oke, baik. Dalam transaksi saham sendiri, kalau saya bilangnya ada dua jenis transaksi saham. Jadi meski benar cuma ada transaksi jual dan transaksi beli, tapi transaksi jual dan beli ini ada dua model, namanya transaksi asli dan transaksi palsu. Kok bisa? Kita lihat lagi. Ini kalau transaksi asli. Kalau dalam transaksi asli itu artinya transaksi saham terjadi dengan buyernya dan sellernya beda orang. Itu namanya transaksi asli. Kalau kode broker yang biasa kita pakai itu tidak bisa mengindikasikan seseorang. Siapapun bisa menggunakan kode broker itu. Nah, kode broker itu yang kadang membuat transaksi saham bisa menjadi palsu. Dalam artian sebetulnya orang yang sama dengan kode broker berbeda sedang bermain-main mempermainkan harga. Itu namanya transaksi palsu. Karena apa? Buyer dan sellernya satu orang. Jadi kalau buyer dan sellernya beda orang, itu namanya transaksi asli. Tapi kita nggak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Nah,
Sedangkan kalau transaksi palsu itu transaksi pertama ada dua jenis dalam transaksi palsu itu. Yang pertama transaksi saham yang terjadi dengan buyer dan sellernya orang yang sama. Itu transaksi palsu. Jadi kode brokernya beda tapi orangnya sama. Itu namanya transaksi palsu. Biasanya itu terjadi untuk menurunkan harga atau menaikkan harga karena mereka mempunyai modal lumayan gede untuk mempermainkan itu. Jadi mereka bisa melakukan transaksi palsu meskipun itu sah dalam pasar saham IDX karena kode brokernya memang berbeda ya. Atau transaksi yang membentuk harga tanpa volume jual beli yang seharusnya. Emang ada, Pak? Ini patut dipahami bahwa transaksi naik atau turun itu biasanya harus dibarengi dengan volume transaksi yang meningkat. Kalau turun maka volume transaksinya turun atau naik maka volume transaksinya akan meningkat. Jadi kenaikan atau penurunan harga saham yang tidak dibarengi volume transaksi jual beli yang seharusnya, ini juga namanya transaksi palsu. Saya ambil contoh, saya pakai RTI. Saya ambil contoh yang simpel ini sekalian untuk teman-teman yang nyangkut di tele. Waktu tele sudah mulai dicabut itunya dia sudah bisa ditransaksikan kembali. Tele dibawa turun tanpa adanya volume transaksi sama sekali. Jadi artinya apa? Dia ditawarkan pada suatu harga tapi tidak ada yang mau beli. Itu kemungkinan pertama. Tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau beli. Harga turun kan berarti ada yang mau jual dan tidak ada yang beli. Karena tidak ada yang mau beli, maka setiap hari harga ditawarkan pada harga ARB. Itu artinya penurunan saham tanpa dibarengi dengan volume transaksi. Ini contohnya. Sebenarnya kasus ini terjadi, apa artinya? Artinya semua orang yang punya saham ini, punya saham tele, siapapun yang punya saham tele sampai saat ini masih memegang harga rata-rata mereka pada saat mereka sebelum saham tele dihentikan dalam transaksi jual beli IDX waktu tahun berapa itu ya. Artinya apa? Artinya banyak yang nyangkut di harga atas untuk saham tele. Jadi buat teman-teman yang pegang ini ya tunggu saja kalau sampai dia mulai membaik. Kalau belum membaik ya dia akan nongkrong aja di wilayah ini ya. Itu contoh saham tele. Atau kasus transaksi yang membentuk harga tanpa volume jual beli yang seharusnya itu bisa terjadi pada saham yang misalkan kasus penurunan pada saham yang sedang ada bad news yang begitu kuat. Akhirnya harga saham dilempar di harga bawah, dilempar di kiri, di bid. Kalau tidak ada yang mau mengimbangi membelinya, maka biasanya ARB tanpa dibarengi dengan volume transaksi jual belinya. Ini contohnya seperti itu. Atau misalkan saham yang sedang mau naik misalkan, karena ada good news dia mau bagi dividen sampai misalkan 20% kayak kasusnya MBHP waktu pas itu tahun 2020-an ya. Bagi dividen 20% lebih. Akhirnya semua orang ikut beli, termasuk bandar, termasuk retail. Karena semua orang pengen beli dan yang pegang tidak mau jual karena ada good news yang begitu kuat. Akhirnya saham bergerak naik tanpa dibarengi dengan jumlah transaksi jual beli yang meningkat drastis karena kenaikan sahamnya. Ini contoh transaksi palsu. Jadi transaksi yang membentuk harga
tanpa volume jual beli yang seharusnya, ya. Oke. Kita masuk pada transaksi jual dan transaksi beli. Ini kadang itu orang sering terjebak di sini. Oke. Kita masuk ke transaksi yang jual dan transaksi beli. Dalam transaksi jual dan beli itu sebetulnya simpelnya seperti ini. Siapapun yang membeli barang, entah pada posisi naik atau pada posisi turun, yang belanja terbanyak, maka total belanjaan mereka akan membentuk harga rata-rata baru pada barang yang mereka pegang. Jadi misalkan mereka borong di harga over di kanan, maka harga rata-rata mereka secara otomatis akan naik. Kalau mereka misalkan jual di kiri bolak-balik terus jual di maka harga rata-rata, karena belinya waktu pas turun, harga rata-rata mereka pun ikut menjadi turun. Biasanya seperti itu. Ini berlaku pada harga naik ataupun harga turun. Nah, kalau ada yang jual besar, jual jadi buang barang banyak. Kalau ada yang jual besar dan ada yang beli besar atau menampungnya, maka pada dasarnya yang menampung atau membeli pun punya harga di area harga transaksi mereka beli. Pada saat orang ada yang buang itu, mereka tampung, ya mereka punya di harga itu. Artinya apa? Pada saat volume transaksi sangat tinggi, meskipun barcode dari volumenya merah, tapi karena ada yang menampung, tingginya volume transaksi itu juga bisa jadi acuan teman-teman. Semakin tinggi volume transaksinya, nilai volumenya semakin tinggi, maka sebetulnya ada yang menampung begitu banyak. Dan itu juga indikasi buat teman-teman untuk mulai ikut nampung. Karena apa? Simpelnya orang itu satu, tidak ada orang yang mau mengeluarkan uang. Tidak ada orang yang mau untuk mengeluarkan uang dengan jumlah besar hanya untuk rugi. Catatan simpelnya kan seperti itu. Jadi bukannya kalau pas ada orang buang terus kita jadi takut sahamnya, takut untuk membeli sahamnya. Selama kita melihat bid dan offernya, misalkan saham turun karena banyak ada yang buang besar, tapi ada yang menampung. Dan pada saat dia di level terendah terus sampai ada yang sudah mulai membalas membelinya dengan jumlah yang lebih besar, teman-teman masuk. Pada saat itu untung pasti teman-teman mendapatkan. Karena apa? Mereka yang sudah mengeluarkan uang besar pun pasti akan menaikkan saham tersebut. Mereka yang sudah menampung saham waktu pas diturunkan itu juga akan menaikkan saham itu. Dan itu potensi cuan teman-teman retail pada saham-saham yang dibawa turun sangat drastis, tapi ada yang menampungnya. Tandanya apa? Volume transaksinya tinggi meski barcode-nya merah. Pada saham-saham yang turun drastis tapi volume transaksinya tinggi, barcode-nya merah, teman-teman bisa amati saham itu. Pantau ketat pada saat mulai overnya mulai disikat, harga di kanan mulai dimakan terus. Pada saat itu teman-teman bisa ikut mulai masuk, dan cuan pasti bisa teman-teman dapatkan. Nah, kalau sampai ada harga turun lagi, sudah ditampung begitu banyak terus turun lagi, maka sebetulnya yang beli sebelumnya juga nyangkut kan di harga atas. Dan mereka yang nyangkut dengan jumlah dana besar itu pasti juga tidak akan diam saja melihat sahamnya turun terus. Pasti suatu saat mereka akan menaikkan sahamnya. Simpelnya seperti itu, ya.
Apa untungnya tahu ini? Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Volume transaksi yang beli saham saat naik atau turun menjadi acuan harga rata-rata pada mereka yang punya dana alias bandar, dan harga rata-rata mereka yang harus teman-teman pegang. Kalau teman-teman punya sahamnya di bawah harga rata-ratanya, itu berarti kita bisa bilang kalau teman-teman aslinya aman dan cuma butuh sabar untuk mendulang cuan. Ya, ini bisa jadi acuan buat teman-teman. Untungnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu harga rata-rata yang dipegang oleh para bandar, maka teman-teman aman, safety pegang sahamnya. Nah, ini catatannya. Kalau ada semakin besar jumlah saham yang dibeli pada harga di atas, harga baru yang terbentuk. Jadi misalkan ada orang membeli saham di wilayah over, jadi semakin besar jumlah saham yang dibeli pada harga di atasnya, di atas dari harga baru ya yang terbentuk, maka semakin besar potensi saham akan dibawa naik ke harga di atas rata-rata harga yang ada di mereka. Jadi intinya kalau bandar mulai sikat overnya terus-menerus, maka potensi itu yang bisa teman-teman. Makanya cari saham yang sedang turun. Di video-video sebelumnya saya bikin video cari saham yang posisinya sudah turun begitu drastis. Pada saham-saham seperti itu, teman-teman cek pada saat kapan overnya mulai dimakan terus sama seseorang. Harga di bagian kanan tuh mulai dimakan terus oleh seseorang. Kalau itu sudah terjadi, maka itu artinya overnya sudah harga sudah dilawan, penurunan sudah dilawan untuk naik kembali, dan di situ potensi cuan buat teman-teman menanti intinya. Nah, kita bicara tentang volume transaksi. Apa pentingnya? Volume transaksi ini sebenarnya akan sangat berpengaruh pada pembentukan harga di suatu pasar. Jadi semakin tinggi volume pada suatu transaksi, maka akan semakin tinggi juga potensi perubahan harga yang akan terjadi. Jadi makanya di video ada yang judulnya volume itu dipahami maka cuan menanti. Karena apa? Intinya simpelnya seperti ini. Pada saat dalam satu hari transaksi suatu saham sampai 10% lebih dari jumlah saham publik, jumlah transaksi, volume transaksi dalam satu hari lebih dari 10% dari saham yang ada di publik, potensinya biasanya suatu saat dia akan naik. Besoknya biasanya entah sedikit atau banyak, besoknya biasanya akan naik. Apalagi kalau dalam satu hari volume transaksinya melebihi 10%. Semakin besar volume yang menjual barang, maka biasanya resiko penurunannya semakin besar. Tapi pada saham-saham seperti ini biasanya kita juga patut untuk mencermati, karena kalau volume yang menjual barang itu besar tapi yang menampungnya ada, itu berarti transaksi terjadi dan volume transaksinya tinggi. Tapi jika tanpa diimbangi dengan volume yang membeli barang, maka pasti harganya longsor. Contoh kasusnya pada tele yang waktu pas setelah dia mulai diperjualbelikan terus dibanting. Semakin besar volume yang membeli barang, maka resiko adanya kenaikan harga juga akan semakin besar. Jika tanpa diimbangi dengan volume yang menjual barang, jadi maka dipastikan harga akan terbang. Ini contohnya simpelnya itu pada kasus waktu pas MBAP lempar
apa namanya, dividen gede, atau waktu Hexa lempar dividen gede juga kasus ini terjadi. Jadi sahamnya naik dan tidak ada yang mau jual. Nah, di sini poin penting mengapa mengamati transaksi, volume transaksi menjadi penting. Dan mengamati volume transaksi itu teman-teman bisa lakukan pakai chart analisis. Di histogram volumenya kan kelihatan, tinggi rendahnya itu menunjukkan besar kecilnya volume transaksi yang terjadi. Atau kalau teman-teman punya iPod atau Ajaib juga ada broker summary, hampir semua ada broker summary. Teman-teman bisa lihat info broker summary, juga bagus untuk melihat seberapa besar volume transaksi, jumlah barang yang ditampung seseorang pada saat harga naik ataupun turun. Ya, di broker summary itu bisa teman-teman lihat. Nah, ini biasanya caranya bandar yang cukup barbar. Meski mereka punya harga di atas, tapi biasa kadang mereka banting ke bawah. Ini yang kadang teman-teman retail kan pada tanya, mereka punya harga di atas, kenapa mereka tarik-tarik ke bawah? Nah, kalau secara FA, fundamental analysis, itu memang sahamnya bagus, maka cara ini biasanya dilakukan untuk memaksa retail membuang di harga bawah. Jadi mereka membuang, tapi yang menampung juga mereka. Jadi karena turun, akhirnya retail goncang terus buang, dan harga terus turun karena mereka cuma punya banyak ya, dan broker mereka tidak cuma satu yang menampung mereka, yang menjual mereka. Jadi yang menjatuhkan mereka, yang menampung juga mereka. Ini juga dilakukan untuk membeli barangnya retail yang masang stop loss biasanya. Pada akhirnya apa? Mereka dapat barang di harga lebih bawah dengan jumlah yang lebih banyak, dan rata-rata harga mereka turun. Jadi mereka akan lebih optimal saat menaikkan harga sahamnya. Keuntungan mereka akan jadi lebih optimal, lebih besar saat mereka mulai menaikkan harga sahamnya. Cakep tuh, ini cara mereka. Cara barbar si bandar. Nah, ini saran buat teman-teman. Ini cara yang benar di pasar saham. Jadi kalau saran saya, pilih yang FA-nya bagus, terus cek technical analisisnya. Jadi pilih yang fundamentalnya bagus, terus cek technicalnya, cari harga rata-rata terbesar bandar itu ada di harga berapa. Ini juga bisa dicek dengan aplikasi Akisamidex kan. Terus mulai cicil saat volume transaksi mulai lebih besar dari rata-rata volume transaksi sebelumnya. Jadi kalau harga sudah di bawah dan volume transaksinya loncat, itu artinya teman-teman sudah harus mulai melihat, karena volume transaksinya sudah loncat. Kalau volume transaksinya masih kecil, oke, abaikan saja. Tapi kalau volume transaksinya sudah loncat, sudah tinggi, maka teman-teman perlu untuk mencermati. Dan yang terakhir, money management yang baik serta sabar. Itu yang teman-teman butuhkan. Oke. Panjang dan lebar. Jadi dasarnya seperti itu. Jadi dasar di saham sebetulnya kuncinya ada di sini. Dan pada saat melihat saham, teman-teman perlu untuk belajar mengamati bid dan offer, mengamati yang pergerakan harga yang terjadi atau di running trade-nya itu lebih cenderung mengarah ke kiri atau ke kanan. Lihat juga volume transaksi yang terjadi di hari sebelumnya. Kalau memang volume transaksinya tinggi, sampai volume transaksinya lebih dari 10% dari jumlah saham yang ada di publik, itu berarti saham benar-benar layak teman-teman cermati. Dan cicil, pakai manajemen yang baik, sabar, itu sudah pasti cuan. Ya wis, itu saja intinya.
saya mencoba menjelaskan sebisa saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan. Silakan tanya saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.